Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Laboratorium Kimia Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasyim ingin melakukan percobaan praktikum kimia analisis dengan tema analisa kualitatif. Berikut alat dan bahan yang akan digunakan. Di sini ada tabung reaksi, kemudian rak tabung, plat tetes, cawan porselin, sendok, lampu Bunsen, kemudian ada pereaksi Aquades, HCl encer, NaOH, etanol, NaNO3, beta-naftol, FeCl, CuSO4, reaksi Schiff, alpha-naftol, reaksi Mayer, metanol, Dragondraft 2, Fehring A, kemudian Fehring B. Baiklah, pada percobaan yang pertama kami akan melakukan uji organoleptis. Di sini kami menggunakan sampel kafein yang akan dilakukan pengujian mengenai bau, rasa, warna, dan bentuk. Bentuk dari kafein ini adalah serbuk berwarna putih, tidak memiliki bau, dan berasa pahit. Percobaan kedua yang akan dilakukan adalah uji kelarutan, di mana sampel kafein ini akan dilarutkan dalam air dalam keadaan dingin maupun panas. Berikut adalah langkahnya. Sampel kafein diambil secukupnya, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Tambahkan Aquades, kemudian goyangkan dan lihat bagaimana kelarutan kafein. Berikut adalah kelarutan kafein, di mana kafein mudah larut dalam air dalam keadaan dingin. Kemudian kafein dilakukan pemanasan di atas lampu Bunsen. Didapatkan hasil di mana kafein dapat melarut secara sempurna ketika dipanaskan di atas lampu Bunsen. Pada tahap kedua, kita akan melakukan pelarutan kafein menggunakan asam encer, di mana kita akan menggunakan HCl encer sebagai pelarutnya. Di sini dapat dilihat di mana kafein dapat melarut sempurna dalam HCl encer. Setelah itu, kita akan melakukan pemanasan di atas lampu Bunsen untuk mengetahui kelarutan dari kafein ketika dipanaskan. Dapat dilihat bahwa kafein dapat larut dalam pelarut HCl encer ketika dipanaskan. Pada tahap ketiga, kita akan melakukan pelarutan kafein dalam basa encer, di mana kita menggunakan NaOH encer sebagai pelarutnya. Kafein dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Tambahkan NaOH encer secukupnya. Di sini dapat dilihat bahwa masih ada serbuk yang belum larut sempurna.
Kemudian kita akan melakukan pemanasan menggunakan lampu Bunsen. Dapat dilihat bahwa serbuk yang tadinya tidak melarut, ketika dipanaskan melarut secara sempurna. Pada tahap keempat, kita akan melarutkan kafein menggunakan pelarut organik, di mana kita menggunakan etanol sebagai pelarutnya. Pada proses pelarutan ini masih terdapat serbuk kafein yang belum melarut secara sempurna. Kemudian kita akan melakukan pemanasan di atas lampu Bunsen. Serbuk kafein yang tidak larut sebelumnya melarut secara sempurna setelah dipanaskan di atas lampu Bunsen. Pada percobaan ketiga, kita akan melakukan percobaan fluoresensi di mana serbuk kafein akan dilihat pada UV 254 dan UV 366. Pada percobaan keempat, kita akan melakukan penggarangan di mana kafein berwarna putih sebelum dipanaskan. Setelah dipanaskan, kafein akan meleleh, kemudian akan muncul asap dengan bau gosong seperti lilin. Berikut merupakan kafein setelah dipanaskan. Setelah dilakukan penggarangan, kita akan melihat sisa pijar di bawah lampu UV 254 dan 366 nm. Setelah melihat sisa pijaran di bawah lampu UV 254 dan 366, kita akan menambahkan HNO3, kemudian akan dipijarkan lagi di bawah lampu UV 254 dan 366. Penambahan HNO3 dilakukan di lemari asam. Setelah ditambahkan HNO3, kemudian dilakukan pemijaran di atas lampu Bunsen. Setelah dilakukan pemanasan, kemudian dilihat di bawah lampu UV, hasilnya akan seperti ini. Pada percobaan kelima, kita akan melakukan analisis gugus. Pada tahap pertama, kita akan melakukan analisis pada inti benzen, di mana zat akan dilarutkan menggunakan HNO3 dan H2SO4 di lemari asam. Setelah ditambahkan HNO3 dan H2SO4 di lemari asam, larutan ini dipanaskan menggunakan lampu Bunsen. Setelah dipanaskan, ditambahkan serbuk Zn secukupnya. Kemudian diencerkan dengan etanol.
Setelah diencerkan dengan etanol, saring filtrat menggunakan penyaring, kemudian ditambahkan natrium nitrit dan beta-naftol dalam amoniak. Setelah dilakukan penyaringan, kita akan menambahkan natrium nitrit dan beta-naftol dalam amoniak. Kemudian alkaliskan. Warna mula-mula sebelum ditambahkan HNO3 dan H2SO4 adalah warna kuning bening. Kemudian dilakukan penambahan natrium nitrit dan beta-naftol, kemudian menjadi warna coklat kekuningan. Setelah itu alkaliskan menggunakan NaOH encer. Kemudian didapatkan warna yang lebih keruh daripada warna sebelumnya. Pada tahap kedua akan dilakukan analisa fenol, di mana zat kafein sebelumnya telah dilarutkan di dalam etanol. Kemudian akan ditambahkan pelarut FeCl3. Setelah ditambahkan FeCl3, larutan yang awalnya berwarna bening menjadi warna kekuningan. Pada tahap ketiga akan dilakukan analisa alkohol polivalen, di mana zat yang telah dilarutkan menggunakan etanol akan ditambahkan NaOH sedikit lebih banyak dan ditambahkan 2 tetes CuSO4. Setelah ditambahkan NaOH, larutan yang awalnya berwarna bening berubah menjadi warna ungu. Kemudian setelah itu ditambahkan 2 tetes CuSO4. Terjadi perubahan warna dari warna ungu menjadi ungu kebiruan dan terdapat endapan atau menjadi keruh. Dapat dilihat bahwa terjadi endapan berwarna biru. Pada tahap keempat, yaitu gugus mereduksi, zat yang sudah dilarutkan kemudian ditambahkan NaOH dan CuSO4 sama seperti percobaan alkohol polivalen. Kemudian larutan tersebut dipanaskan. Setelah dilakukan pemanasan di atas lampu Bunsen, didapatkan di mana larutan memiliki endapan yang berwarna biru. Pada tahap kelima akan dilakukan analisa gugus aldehid, di mana zat yang sudah dilarutkan menggunakan etanol akan ditambahkan dengan pereaksi stir. Berikut adalah hasilnya, di mana larutan yang awalnya berwarna bening berubah menjadi warna ungu.
Pada percobaan ke-6, kita akan melakukan analisa pendahuluan golongan karbohidrat. Yang pertama, dilakukan dengan uji molis. Sampel yang telah disiapkan yaitu kafein, ditambahkan alfa naftol, dan kemudian akan ditambahkan H2SO4 pekat di dalam lemari asam. Setelah dilakukan penambahan H2SO4 pekat, larutan akan berwarna seperti ini, yaitu berwarna kecoklatan dengan endapan warna hitam di bawahnya. Pada uji yang kedua, zat kafein akan ditambahkan NaOH. Setelah ditambahkan NaOH, larutan akan berwarna bening seperti ini. Kemudian dilakukan pemanasan menggunakan lampu Bunsen. Setelah dilakukan pemanasan, tidak terjadi perubahan dalam larutan tersebut. Pada tahap selanjutnya, dilakukan analisa golongan fenol, di mana zat akan ditambahkan dengan reaksi FeCl3. Setelah ditambahkan FeCl3, larutan berwarna coklat sedikit kekuningan. Kemudian, larutan tersebut ditambahkan etanol secukupnya. Setelah ditambahkan etanol, larutan berwarna kuning dan berwarna biru. Pada tahap selanjutnya akan dilakukan analisa esterifikasi metanol, di mana zat akan ditambahkan dengan pelarut metanol, kemudian ditambahkan H2SO4 pekat di dalam lemari asam. Kafein yang telah ditambahkan metanol dan H2SO4 pekat akan dilakukan pemanasan. Lakukan pemanasan campuran. Amati bau yang ditimbulkan. Di sini tercium bau seperti lilin yang terbakar. Pada tahap selanjutnya dilakukan analisa golongan pirazolon,
di mana zat akan ditambahkan dengan reaksi Maillard. Ketika ditambahkan reaksi Maillard tidak terjadi endapan, kemudian ditambahkan dengan HCl encer. Setelah ditambahkan dengan HCl encer, terjadi endapan berwarna putih di dasar tabung reaksi. Uji selanjutnya pada golongan pirazolan dilakukan dengan cara zat ditambahkan dengan FeCl3. Hasil yang didapatkan yaitu larutan berwarna kuning dengan endapan putih di dasar tabung. Pada tahap selanjutnya, zat akan dilakukan penambahan HCl dan NaNO3. Zat yang ditambahkan dengan pelarut HCl terjadi endapan di dasarnya dan larutan berwarna biru. Kemudian ditambahkan dengan NaNO3. Dapat dilihat bahwa tidak terjadi perubahan warna pada larutan tersebut. Pada uji selanjutnya dilakukan uji golongan alkaloida dengan cara dua pengujian. Yang pertama, zat akan ditambahkan dengan HCl Pada tahap selanjutnya dilakukan analisa golongan alkaloida dengan dua cara pengujian, yaitu zat ditambahkan dengan reaksi Maillard. Dapat dilihat bahwa cairan berwarna bening agak kekuningan, kemudian terjadi endapan di bawah tabung. Kemudian untuk yang kedua, zat yang telah disiapkan ditambah dengan reaksi Dragendorf. Setelah ditambahkan dengan reaksi Dragendorf, larutan berwarna kekuningan. Pada percobaan ke-7 dilakukan reaksi penjurusan, di mana zat ditambahkan dengan pailing A dan pailing B.
Setelah dilakukan penambahan veiling A dan veiling B, larutan berwarna biru dan terdapat endapan di bawah tabung reaksi. Endapan yang terjadi berwarna putih di dasar tabung. Pada tahap selanjutnya dilakukan uji fluoresensi larutan dalam H2SO4 di bawah sinar UV 254 dan 366. Pada uji selanjutnya, zat kafein ditambahkan dengan H2SO4 pekat di lemari asam, kemudian larutan berwarna sedikit kuning kecoklatan. Percobaan 8 yaitu mikroskopis, di mana zat diletakkan di atas objek gelas, kemudian dilarutkan menggunakan aquades. Kemudian ditutup dengan menggunakan deglass. Amati di bawah mikroskop dengan perbesaran 40 kali.